فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Tayyib. Sebelum kita masuk kepada ayat yang baru, kita lihat beberapa faidah yang disebutkan oleh Syekhuna Muhammad Al-Harari rahimahullahu ta'ala terkait dengan ayat yang ke-89. Tentang apa? Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Baik. Mana jawab dari lamanya? Dohirnya yang pertama adalah apa? Falamma ja'ahum. Seakan-akan seperti itu, tapi ini baru taukidnya, diulang lagi lamanya itu. Falamma ja'ahum ma'arafu, jawabannya di sini kafaru bih. Fala'natullahi 'alal kafirin. Kita lihat dari yang disebutkan oleh beliau tentang ayat ini, walamma ja'ahum, yaitu manakala datang kepada orang-orang Yahudi yang sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang kepada mereka? Fa'ilnya adalah kitabun. Dan kitab yang dimaksudkan di sini adalah Al-Qur'an yang turun min indillah, dari sisi Allah. Nah, di sini beliau memilih bahwasanya min indillah ini bukan sebagai naatnya, tetapi apa? Sebagai muta'alliq dengan naat yang tersembunyi, yaitu nazil. Kitabun nazilun. Dan ini boleh aja nazilun kah, kainun, atau mustaqirrun, atau yang semacam itu. Tapi ini baru yang pertama. Baik. Dan juga ada kemungkinan ini sebagai sifat. Makanya beliau mengatakan disifati dengan min indillah. Boleh dia sebagai sifat, sebagai naat. Baik. Apa hikmahnya kitab tersebut disifati dengan min indillah? Litasyrif, sebagai pemuliaan. Disebutkan secara khusus. Kitab ini datangnya dari sisi Allah untuk pemuliaan. Maka ini menunjukkan bahwasanya kitab tersebut memang layak untuk diterima. Dan kandungannya itu layak untuk diikuti. Walaupun tidak disebutkan lafaz itu, tetapi ketika dikatakan ini dari sisi Allah, memang apa di dalamnya ada dorongan, anjuran, dan bahkan perintah tentunya untuk menerima kitab tersebut dan mengikuti kandungannya. Salam marhaban. Tayyib. Serta mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Kenapa demikian? Karena kitab ini datang dari sisi pencipta mereka dan sesembahan mereka, yang mana dia itu melihat kemaslahatan mereka. Musaddiqun, yaitu muwafiq, yang sesuai, lima ma'ahum. Di sini beliau tidak mengatakan beliau mengatakan di lafaz setelahnya, yaitu sebagai sifat yang kedua, naat yang kedua. Tamam, disebutkan di sini. Tayyib. Apa hikmahnya? Sifat yang pertama adalah min indillah, sementara sifat yang kedua adalah musaddiqun. Kenapa tidak dibalik? Misalkan kitabun musaddiqun, kemudian baru min indillah. Kata beliau, didahulukan min indillah karena sifat yang menggambarkan bahwasanya kitab tersebut memang dari sisi Allah ini lebih kuat. Baru kemudian mensifati bahwasanya memang kitab ini sebagai pembenaran, musaddiqun. Baik.
pembenaran yang datang dari sisi Allah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa qiraah yang lain adalah musaddiqan sebagai hal. Tidak masalah, dan nanti akan kita bahas ketika memang membahas masalah apa, kenapa di sebagian ayat kitab tersebut musaddiqan bukan musaddiqun sebagai hal. Dan seringkali hal itu menunjukkan apa? Waktunya lebih lama lagi, lebih lampau lagi, lebih lampau dan sampai sekarang. Musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada bersama mereka. Kata beliau Taurat dan Injil. Ini tentunya sekedar contoh. Kitab orang ahli kitab banyak sekali tentunya. Baik. Kata beliau yaitu apa saja yang ada di dalam yaitu membenarkan Taurat dan Injil, bahwasanya memang Taurat dan Injil itu datang dari sisi Allah. Atau boleh jadi maksudnya adalah yang bersama dengan mereka, yang dibenarkan adalah penyebutan mereka tentang diutuskannya Rasul yang terakhir dengan sifat-sifatnya, yaitu kitab Al-Quran isinya benar-benar seperti yang diceritakan atau diisyaratkan oleh Bani Israel selama ini. Ternyata inilah kitab itu, dan kitab itu mentazkiyah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, dan seterusnya. Berbagai ayat yang membahas masalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tentang walamma ja'ahum, jawabannya kata beliau, ini kemungkinan yang pertama yaitu dia tersembunyi. Ditunjukkan oleh lamma yang kedua. Berarti takdirnya apa? Kita perkirakan walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum kadzdzabuh. Baik. Ini kemungkinan pertama. Jadi ada jawaban. Jawabannya adalah kadzdzabuh. Atau ada kemungkinan yang kedua, jawabnya adalah jumlah yang datang setelah itu kafaru bih. Jadi jawabannya agak belakangan. Adapun yang wa kanu min qablu, kata beliau di sini yaitu sebelum diutuskannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebelum turunnya Al-Qur'an. Baik, yastaftihun yaitu yastangsirun, maksudnya adalah memohon kemenangan dan pertolongan dari Allah Ta'ala untuk menghadapi musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir. Baik. Kemudian fa yang pada falamma ja'ahum, fa-nya ini lidalalati ala ta'qibi maji'ih, yaitu untuk menunjukkan bahwasanya kedatangannya itu, kedatangan Nabi tersebut dan kedatangan kitab suci tersebut ini menyusuli doa mereka. Walaupun bukan berarti begitu doa langsung Allah Ta'ala mengirimkan Nabi Muhammad SAW, tapi apa? Menyusuli doa itu tanpa disela-selai dengan waktu yang sampai menyebabkan mereka lupa. Baik. Maka dengan fa tidak harus datang langsung, tetapi tidak sampai di sela-selai dengan waktu yang menyebabkan mereka lupa dengan doa tadi. Jadi mereka yakin dalam relung hati mereka memang inilah pengabulan doa tersebut. Tapi kenapa mereka tidak beriman padahal Allah sudah mengabulkan doa itu? Ternyata apa? Kafaru bih, yaitu mengingkari kebenaran tersebut, menentangnya dan mengingkari risalah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mengingkari bahwasanya Al-Quran datang dari sisi Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Kata beliau, hasadan wa khaufan ala riasah, karena mereka dengki. Ternyata Rasulnya itu dari jenis yang orang mereka musuhi, karena mereka sedang memusuhi orang Arab. Ternyata Rasulnya dari jenis Arab. Iya, karena memang Allah Ta'ala bukan mengajarkan asobiyah. Yang penting kebenaran, terserah dari suku bangsa mana. Allah mendidik Bani Israel, tapi memang susah mereka itu untuk mau menerima kebenaran.
dan khawatir kepemimpinan mereka itu hilang. Kepemimpinan yaitu apa? Datangnya Nabi Isa saja mereka tidak ridho, walaupun Nabi Isa dari suku bangsa mereka, apalagi yang bukan dari suku bangsa mereka. Maka jelas mereka lebih khawatir lagi. Dan juga kemungkinan alasan yang ketiga adalah hirson alaiha, karena mereka bersemangat untuk mendapatkan kepemimpinan tadi. Dan jelas ini kepemimpinan yang terbesar. Seluruh nabi itu hanya menjadi pemimpin bagi kaum sendiri-sendiri, bagi apa? Suku bangsanya sendiri. Sementara Nabi Muhammad SAW ditetapkan oleh Allah Ta'ala menjadi apa? Pemimpin bagi seluruh jenis manusia dan jin, tanpa ada pembagian suku bangsa. Jelas mereka lebih menginginkan itu. Dan dengan sebab itu mereka merubah sifat-sifat yang diceritakan. Dan ini kata beliau sebagai jawaban bagi lamma yang pertama itu. Jadi jawabnya terakhir yaitu kafaru. Kemungkinan yang pertama tadi apa? Jawabannya tersembunyi takdirnya adalah kadzabu. Yang setelahnya itu sebagai penjelas, sebagai mufassir. Kemungkinan kedua tidak ada yang tersembunyi atau terhapus, tapi jawabannya adalah kafaru bihi. Berarti yang falamma itu sebagai apa? Takrirun, sebagai pengulang bagi lamma yang pertama. Berarti falamma ja'ahum ma'arafu sebagai pengulang dari firman Allah Ta'ala, walamma ja'ahum kitabum min indillah, dan seterusnya. Apa fungsi takrir? Fungsinya adalah litta'kid, sebagai penguat. Karena panjangnya pemisah antara lamma dan jawabannya. Dan pola ini banyak kita akan mendapatkan di dalam Al-Quran. Manakala jawabannya itu tinggal jauh sekali, maka diulang sedikit. Ini akan banyak kita dapatkan pola macam itu. Seperti terkadang apa? Antara mubtada dan khobarnya itu jauh, maka mubtadanya diulang oleh Allah Ta'ala. Terkadang antara fi'il dengan fa'ilnya jauh, maka fi'il tadi diulang lagi sebelum masuknya fa'il. Dan ini sering untuk membantu, seakan-akan apa? Membantu mengingatkan bahwasanya ini sebagai jawaban yang terhadap yang di depannya itu, atau ini sebagai khobar terhadap yang di depan tadi, atau ini sebagai fa'il dari fi'il yang jauh di depan tadi. Allah mengingatkan. Fala'natullahi 'alal kafirin. Laknat, kata beliau, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan dan mengusir orang tadi dari kebaikan dunia dan akhirat. Baik, sekarang ada sisi sastra yang indah, fala'natullahi 'alal kafirin. Padahal harusnya polanya adalah fala'natullahi 'alaihim, yaitu dengan dhamir, karena tadi sudah disebutkan mereka itu siapa, begini. Tapi di sini Allah menggunakan pola sastra wad'u dzahir maudhi'al mudmar, meletakkan sesuatu yang zahir, yaitu apa? Al-kafirin pada posisi mudmar harusnya, yaitu dengan hum, fala'natullahi 'alaihim. Kenapa dimunculkan isim zahir macam ini? Sebagai pemberitahuan bahwasanya mereka berhak mendapatkan laknat disebabkan karena sifat kufurnya mereka. Baik. Ini sebagaimana juga apa? Kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Iqtida' Shiratil Mustaqim, yaitu manakala suatu berita atau suatu hukum digantungkan kepada isim mustaq, maka ini menunjukkan isim mustaq tersebut sebagai apa? Sebagai ilahnya, sebagai alasannya. Mana isim mustaq, mana isim yang pecahan? Itu al-kafirin. Pecahan dari apa? Kafara yakfuru. Jadi apa? Kafir. Berarti apa? Sifat kufur itulah yang menyebabkan adanya kutukan. Dan ini banyak dalam Quran. Tentang apa? Kutukan terhadap orang kafir. Kemudian fa'nya, fala'natullah. Fa'nya ini apa? Liddalalati ala tarki billa'nah alal kufur. Untuk menunjukkan tentang akibat dari laknat adalah kekufuran. Toyib, alnya di sini al-kafirin, ini al apa ini? Al-ahad, yaitu orang kafir yang disebutkan tadi, orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW. Atau boleh jadi alnya adalah jinsiyah, yaitu memang jenis kafir itu layak untuk dilaknat, dan inilah yang betul. Yang tadi betul, tetapi
Itu menunjukkan pertama kali yang kena memang orang yang sedang dibicarakan. Tetapi hukumnya berlaku sampai hari kiamat. Siapapun dia, kalau dia kafir, maka dia terancam kutukan, terancam laknat. Jadi tidak masalah alnya ahdiyah atau alnya jinsiyah, semuanya betul, tidak masalah. Tapi yang kedua itu lebih tepat, karena ayat memang bersifat umum sampai hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya kutukan untuk orang kafir maknanya adalah yaitu pengusiran dan penjauhan dari yang pertama rahmat, yang kedua karamah, kemuliaan, yang ketiga adalah surga secara mutlak. Adapun kalau ayat-ayat atau hadis-hadis bicara kutukan terhadap pelaku dosa dari kalangan kaum mukminin, maka yang dimaksudkan adalah dia itu dijauhkan dari kekeramatan yang dijanjikan kepada orang yang tidak melakukan dosa-dosa tadi. Seperti apa sabda Rasulullah SAW, la'anallahu sariq, semoga Allah melaknat pencuri. Maksudnya bukan berarti dia haram masuk surga, tapi kata beliau, yaitu apa, isyarat dari beliau, maksudnya adalah dia dijauhkan dari kemuliaan yang Allah siapkan bagi orang yang tidak mencuri. Dan tentunya ini semua adalah tahta masyiatillah. Tidak wajib demikian. Boleh jadi dia bertaubat dan tidak jadi mendapatkan hukuman tadi. Ini terserah Allah Ta'ala. Kemudian beliau memberikan contoh, manihtakar fahuwa mal'un. Barang siapa menimbun barang niaga yang orang sedang memerlukan, untuk agar harga itu naik, maka dia terkutuk. Maksudnya adalah dia terusir dari derajat orang-orang yang berbakti. Bukan maksudnya terusir dari rahmat Allah yang maha mengampuni. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya sifat-sifat yang menuntut adanya laknat itu 3. Ini sebagai kesimpulan dari berbagai dalil yang ada. Yang pertama adalah sifat kekufuran. Yang kedua sifat kebid'ahan, dan yang ketiga sifat kefasikan. Iya, ini kalau kita lihat dalil-dalil seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa, dalil banyak masalah laknat, rata-rata kembalinya ke sini, kekufuran atau kebid'ahan atau kefasikan. Kemudian masing-masing dari 3 sifat ini memiliki 3 martabat, memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah al-la'nu bil wasfil a'am. Kutukan dengan berupa apa? Sifat yang sangat umum, yang paling umum. Contohnya apa? Misalkan ucapanmu laknatullahi alal kafirin, seperti ayat tadi. Atau apa? Misalkan laknatullahi alal mubtadi'ah atau laknatullahi alal fasaqah. Nah, ini sifat yang sangat umum. Dan itu boleh. Yang kedua yaitu al-la'nu bi awsafin akhas. Melaknat dengan sifat yang lebih khusus. Seperti ucapanmu laknatullahi alal yahudi wan nasara, seperti dalam hadis Rasulullah SAW tentang orang yang suka membuat masjid di atas kubur itu. Atau laknatullahi alal qadariyah wal khawarij war rawafid. Nah, ini adalah sifat yang lebih khusus. Au ala zunah wa zalamah wa akilar riba. Ini masing-masing ada dalilnya. Beberapa ada dalilnya. Kata beliau, dan itu semua boleh. Sifat yang laknat yang sifatnya lebih khusus, tidak sampai menyebut orang. Sekarang yang ketiga baru al-la'nu ala syakhs, mengutuk orang tertentu. Kalau memang kutukan itu disampaikan kepada orang yang kekufurannya telah pasti secara syariat, maka boleh. Apabila orang itu tidak mengganggu seorang muslim. Ya, kalau orang itu masih hidup dan mengganggu muslim, kalau dicaci maki, jelas apa? Sebaiknya jangan. Contohnya apa? Yang pasti kekufurannya Fir'aun, boleh. Dan banyak para ulama mengatakan itu laknatullahi ala Fir'aun. Fir'aun la'anahullah. Demikian pula Qarun, demikian pula Haman, begitu pula Abu Jahal. Orang, kenapa demikian? Karena telah pasti bahwasanya mereka itu mati di atas kekufuran dan perkara itu diketahui secara syariat.
Adapun orang yang belum pasti kekufurannya secara syariat, belum pasti maksudnya apa? Belum menetap, masih mungkin dia taubat, maksudnya yasbut maksudnya menetap. Seperti apa? Istilah kalimat misalkan laknatullah ala Zaid atau ala Amr atau yang lain-lain, kata beliau ini berbahaya. Kenapa? Karena akhir hayat dia belum diketahui. Iya, makanya Rasulullah melarang untuk mengutuk orang secara individual ketika dia masih hidup. Dan boleh jadi orang kafir itu masuk Islam, atau orang yang bertaubat itu, orang yang berdosa itu bertaubat. Baik. Dan boleh jadi dia mati dalam keadaan sudah apa itu didekatkan pada Allah Ta'ala, yaitu apa? Taubat dan berusaha mendekatkan diri. Maka bagaimana dia dihukumi dengan apa? Sebagai orang yang terkutuk. Ini tidak boleh. Baik. Kemudian beliau memberikan contoh siapa itu? Wahsy yang dia membunuh paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah. Ternyata setelah itu dia masuk Islam di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi memberikan kabar gembira berupa surga. Walaupun Nabi tidak ingin melihatnya, tetapi jelas sahabat semuanya masuk surga. Tayyib. Kata beliau, ini hujjah bagi orang yang tidak mau melaknat Yazid bin Muawiyah, karena boleh jadi sebelum matinya itu dia bertaubat dan rujuk dari kesalahan-kesalahannya. Baik, maka bersamaan dengan adanya kemungkinan macam ini, tidak boleh dia itu dilaknat. Dan ini mazhab Imam Ahmad juga, yaitu apa? Tidak mengutuk Yazid bin Muawiyah. Kemudian beliau menyebutkan mazhab kedua, mengutuk Yazid bin Muawiyah. Tapi apa? Beliau memilih pendapat yang pertama. Kemudian beliau juga mengingatkan bahwasanya kutukan itu akan kembali kepada orang yang mengutuk apabila orang yang dikutuk tadi tidak layak mendapatkan kutukan. Makanya bahaya memang. Baik. Asal-asal menuduh kemudian yang dituduh itu tidak layak dituduh, boleh jadi akan kembali kepada si penuduhnya. Memang harus berhati-hati. Kemudian bagaimana dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laknul mu'min kaqatlih, mengutuk seorang mukmin, melaknat seorang mukmin itu bagaikan membunuhnya. Kata beliau, ini maksudnya adalah dari sisi dosa, dosanya besar sekali. Bukan berarti dikisos, dibunuh seperti orang yang membunuh, bukan begitu. Tayyib. Dan boleh jadi seseorang itu mengutuk hartanya, dan ini Rasulullah melarang. Ketika ada seseorang yang mengutuk untanya di dalam perjalanan, melaknat, kemudian karena apa? Untanya mungkin sedang letih dan tidak mau jalan, lalu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ambil seluruh barang di atas unta itu. Tidak layak makhluk yang dikutuk itu menyertai kita. Akhirnya kehilangan unta, rugi. Untanya malah bebas, merdeka. Dan memang tidak boleh. Kata beliau, boleh jadi orang yang mengutuk sebagian dari hartanya, akibatnya justru keberkahan di harta itu dicabut darinya. Rugi sendiri. Baik. Maka janganlah engkau mengutuk sesuatu dari makhluk Allah Ta'ala. Bukan berarti total, karena tadi apa? Beliau mengatakan boleh mengutuk Rafidah, mengutuk Khawarij, mengutuk Qadariyah, mengutuk Yahudi Nasara, boleh. Tapi maksudnya adalah yang pola ini tadi. Karena memang di dalam Jami'us Shahih punya Syekh Muqbil disebutkan dalil tentang masalah itu. Jangan mengutuk barang-barang berupa benda mati ataupun hewan-hewan. Demikian pula mengutuk manusia. Karena boleh jadi ini akan membahayakan kita sendiri. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Yang setelahnya baru membahas ayat yang ke-90 itu beliau.